Kenapa? Taib. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini, di hari yang paling mulia ini, Aidul Usbu', hari rayanya kaum muslimin dalam satu pekan, hari Jumat, kita dapat bertemu dan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di majelis ilmu agama yang merupakan raudhatun min riyadhil jannah, salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kita berkumpul dan bertemu dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala dan memohon kepadanya bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, alladzi idza su'ila bihi ajab, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku kepada mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Sebagaimana kita juga memohon kepadanya agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumal qiyamah. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, yang tidak saling menuntun antara satu sama yang lainnya kepada takwa dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tadhi'u wa tasiru adawatan yaumal qiyamah, maka akan sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Akhwati al-karimat rahimani wa rahimakunallah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa judul kajian kita hari ini adalah terkait ibunda atau istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibunda kita, ummahatul mukminin. Sebelum saya masuk pada materi ini, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan secara khusus kepada kaum wanita. Karena kajian siang hari ini kajian akhwat kan? Jadi ikhwan saya anggap patung hari ini ya, yang di depan saya ini. Taib.
Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian benar-benar serius atau sering memberikan pesan-pesan kebaikan terkait kaum wanita. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menerangkan kepada kita perintah dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pesan-pesan penting, pesan-pesan secara khusus untuk kaum wanita. Oleh karenanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum wanita memiliki jadwal kajian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan jadwal khusus untuk mereka, maka Nabi pun membuatkannya untuk mereka. Beranjak dari itu, maka saya ingin menyampaikan suatu yang berat dan pahit ketika didengar oleh seorang wanita, tetapi ini sebuah fakta yang mesti diterima serta sebagai peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai poin yang kedua, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam as-sahihain, datang dari Abdullah bin Abbas dan juga datang dari selain beliau, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aktsaru ahlihan nisa." Aku mendapati neraka kebanyakan penduduknya, mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa mayoritas penghuni neraka Allah adalah kaum wanita. Dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqallu ahlihan nisa." Manusia yang paling sedikit di dalam surga Allah adalah kaum wanita. Maka di hadapan seorang wanita muslimah di dunia ini ada dua jalan. Satu jalan adalah jalan yang ditempuh oleh kaum mayoritas, oleh mayoritas wanita. Jalan tersebut penuh dengan kebebasan. Dia bisa hidup tanpa aturan agama. Dia boleh melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi ujungnya adalah neraka Allah Jalla wa'ala. Sementara yang satunya lagi, jalan yang kedua adalah jalan yang ditempuh oleh kaum wanita yang minoritas. Jalan tersebut penuh dengan taburan duri. Jalan tersebut membutuhkan mental yang kuat, membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Sekalipun demikian, jalan yang penuh taburan duri dan ujian tersebut tidaklah lama waktu yang akan dihabiskan oleh seorang muslimah di dalam menempuhnya, dan ujungnya adalah surga Allah Jalla wa'ala. Karena lamanya kita di dunia ini, jika dibandingkan dengan akhirat, maka sungguh tidak melebihi mungkin 1,5 jam waktu akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik." Umur mayoritas umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Amatlah sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Jadi andai kata kita punya umur di dunia ini, maka sebagian rata-rata dari umat Nabi Muhammad umurnya adalah 60 hingga 70 tahun. Dan tidak sedikit
manusia yang mati atau meninggal di bawah umur itu. Bahkan survei sebagian lembaga menyatakan bahwa mayoritas orang yang mati di dunia ini itu di bawah umur 40 tahun. Nah, Nabi SAW memberitakan sebuah berita yang pahit untuk kaum wanita, sebuah berita yang berat untuk diterima. Tetapi mau tidak mau, itu adalah berita yang telah beliau sampaikan dan sesuatu yang fakta. Beliau menyampaikan bahwa mayoritas kaum wanita adalah penghuni neraka Allah, dan bahwa mereka adalah penduduk surga yang minoritas. Amat sedikit di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Dari satu sisi ini adalah berita yang pahit dan berat, tetapi di sisi lainnya ini adalah peringatan yang dibangun di atas kasih sayang dan cinta Nabi kita SAW untuk kaum wanita, agar mereka tetap bersabar di atas jalan ketaatan, ketakwaan mereka kepada Allah. Jalan yang penuh dengan taburan duri, jalan yang penuh rintangan dan ujian tersebut. Karena memang jalan menuju surga bukanlah jalan di antara taman-taman surga yang harum semerbak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Tirai surga itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara tirai neraka Allah itu adalah sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Maka sungguh seorang tidak akan mungkin meraih surga Allah Jalla wa'ala dengan izinnya kecuali dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Dan seorang tidak akan mungkin mampu mengalahkan hawa nafsunya kecuali dia adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dimanapun ia berada. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang selalu takut kepada Allah sehingga dia mampu mematahkan hawa nafsunya, maka surga adalah tempatnya. Ini sebuah berita dan peringatan yang amat penting untuk ditancapkan oleh seorang wanita di dalam hatinya. Karena terkadang seorang wanita yang istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala mulai ingin mencoba merasakan pelanggaran-pelanggaran agama yang ia lihat itu indah pada saudara-saudaranya yang belum hijrah atau yang belum diberikan hidayah. Maka dengan ia mengingat peringatan dan berita Nabi SAW di atas, dia akan terhardik, dia akan termotivasi, dan dia akan terdorong untuk tetap istiqamah dan bersabar di atas jalan istiqamah. Dan sebaik-baik wanita yang dapat dijadikan sebagai figur, yang dapat dijadikan sebagai uswah hasanah, teladan yang baik, dan mereka adalah wanita-wanita yang telah dijanjikan surga oleh Allah Jalla wa'ala. Wanita-wanita terbaik adalah istri-istri Nabi SAW, ibunda-ibunda kita. Sungguh mereka adalah cermin untuk wanita-wanita yang menginginkan surga Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak, mereka adalah ibunda mereka, karena mereka adalah istri-istri Nabi SAW di dunia dan akhirat. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sirah para salaf itu merupakan bala tentara Allah yang dengannya Allah mengugah hati sebagian para hamba. Sekarang sebagian wanita
ada yang mencari figur ke sinetron Korea, ada yang mencari figur ke novel-novel yang terkenal. Itu semuanya karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka akan keindahan perjalanan yang telah ditempuh oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama istri-istri beliau, mengkaji sirah mereka, memetik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam sirah mereka, yang dengannya kita akan lebih mencintai mereka. Maka berikut ini nama-nama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas di kajian yang singkat kali ini. Sepakat para ulama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 11 istri, ya. Ini hal yang disepakati oleh para ulama. Jumlah istri 11 ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau merupakan wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dan beliau berumur 25 tahun. Sementara Khadijah, wahai kaum laki-laki, berumur 40 tahun. Jadi enggak mesti istri pertama lebih muda daripada lelaki. Adik-adik kami yang masih jomblo yang ikut kajian melalui streaming, ya, nggak mesti, ya, harus gadis. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali pernikahannya dengan Khadijah yang telah menikah dengan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Nabi menikahi beliau radhiyallahu anha di saat beliau berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Berapa tahun tua Khadijah berarti? 15 tahun lebih tua daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta matat. Nabi tidak menikahi seorang wanita kecuali wanita lain selain Khadijah kecuali setelah Khadijah meninggal. Dan tiada satupun dari istri beliau yang Allah anugerahkan anak kepada beliau melalui mereka kecuali dari Khadijah. Adapun anak yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui Khadijah, 4 orang wanita, ya, dan 1 orang laki-laki. Adapun 4 putri yaitu Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Adapun anak laki-laki maka adalah Qasim. Dan dengan Qasim ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunyahkan, disebut dengan Abul Qasim. Adapun Ibrahim radhiyallahu anhu yang meninggal, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wulida li lailah walad fasammaitu bismi abi Ibrahim. Tadi malam dilahirkan kepadaku seorang anak, aku pun menamakannya dengan nama ayahku Ibrahim. Maka beliau bukan dari istri tetapi dari, ya, budak sahaya, ya, beliau, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Naam. Istri yang kedua, kita bacakan dulu nama-nama mereka secara ringkas, adalah Saudah. Ini saya sebutkan dengan urutan, ya. Saudah bintu Zam'ah
ibn Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau, disebutkan oleh sebagian ulama dalam kutubus siraf, pada tahun ke-10 kenabian. 10 tahun setelah beliau menjadi nabi. Nah. Tentunya setelah wafatnya Khadijah. Dan Khadijah meninggal pada tahun ke-6 atau ke-5 Hijriah. Nah. Saudah bintu Zam'ah ibnu Qais dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 10 tahun beliau menjadi nabi. Yang ketiga Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah terhadap beliau di bulan Syawal pada tahun ke-10 Hijriah. Afwan, kenabian 3 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian membangun rumah tangga dengan Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di Madinah dan Aisyah sudah berumur 9 tahun. Setelah sebelumnya sudah terjadi akad di saat beliau berumur 6 tahun. Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin wa banabi wa ana bintu 9 sinin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah denganku, aku berumur 6 tahun dan beliau membangun rumah tangga denganku di saat aku sudah berumur 9 tahun. Jadi boleh ya, akad dulu ya, setelah itu baru membangun rumah tangga. Mungkin ada suatu maslahat ya, kalau nggak cepat-cepat akad diambil orang nih misalkan ya. Sedangkan kalau saya bangun langsung oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an semenjak Hafsah menjanda setelah meninggal suaminya Khunais ibnu Hudzafah yang merupakan salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar, berarti salah satu sahabat yang sangat mulia, ahlu Badar. Beliau meninggal di kota Madinah. Maka semenjak suaminya meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, aku tunggu sekian hari, sekian malam juga belum ada jawaban. Setelah itu barulah Utsman berkata kepada aku, qad badali alla atazawwaj yaumi hadza, wahai Umar, sepertinya aku belum mau poligami untuk saat ini. Jawab siapa? Utsman bin Affan. Sepertinya sampai saat ini aku belum ingin poligami, aku belum ingin menikah. Qala Umar falaqitu Abu Bakar. Setelah itu aku pun bertemu dengan Abu Bakar, kata Umar. Aku pun berkata kepadanya, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kamu mau, akan saya nikahkan engkau dengan putriku Hafsah. Fasamata Abu Bakar falam yarji' ilayya syai'a. Abu Bakar justru diam, tidak memberikan jawaban apapun. Fakuntu alaihi aujad minni ala Utsman. Membuat aku lebih marah kepadanya daripada Utsman. Terhadap jawaban Utsman tadi, Umar sedikit marah karena tidak mau menerima tawaran Umar, tetapi Utsman langsung memberikan jawaban yang jelas. Sementara Abu Bakar tidak memberi jawaban yang jelas, hanya diam, tidak menyatakan mau dan tidak pula menyatakan tidak mau. Kalau wanita diam, kata Imam Syafi'i, menunjukkan dia ridha. Kalau laki-laki diam, tidak bisa dikatakan dia mau. Betul nggak? Kalau ada wanita ditanyain oleh mak jomblang misalnya, ditanyakan oleh masnya, ayahnya, uminya, nah sini panggil anak perempuan apa? Neng. Hah? Panggil anak perempuan apa di sini? Semarang.
Do. 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 Taib. Do. Empok. Empok ketuaan kayaknya enggak. Do, nak. Ini ada si fulan. Ya. Minta kamu, nak. Dia begini. Mau nggak kamu, nak? Kalau dia diam, ini tandanya apa? Setuju. Apalagi diam dengan cengar-cengir, ya. Dia bukan setuju lagi. Tapi kalau untuk laki-laki tidak bisa. Kalau wanita diam, memang ada hadisnya Nabi menyatakan sukutuha iqraruha. Diamnya seorang wanita yang dilamar menunjukkan dia mau. Tapi kali ini yang diam bukan wanita, Abu Bakar. Aku tawarkan Hafsah kepadanya, Abu Bakar cuma diam, tidak memberikan jawaban apapun. Membuat aku marah. Melebihi marahku kepada Utsman. Karena Utsman sekalipun nggak mau tetapi ngasih jawaban. Cuma yang membuat Utsman marah tidak langsung memberikan jawaban, tidak mau. Melainkan setelah sekian hari. Falabistu layali, maka sekian hari berlalu. Tidak lama kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah. Aku pun menikahkan Hafsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berjumpa denganku dan berkata, "La'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsah falam arji' ilaik." Umar, sepertinya kamu marah kepadaku ketika aku tidak memberikan jawaban kepadamu atas tawaran yang engkau berikan kepadaku untuk menikahi putrimu. Jawaban Umar pun menjawab, "Naam, iya, saya marah." Umar terus terang, tidak dipendam-pendam, karena ada orang tersinggung sama kita dipendam sama dia. Iya, jumpa sama kita sensitif, aura wajah yang berubah, sedangkan kita nggak tahu kesalahan apa yang telah kita perbuat untuknya. Andai kata dia terus terang, kita bisa mohon maaf. Ya, kita bisa klarifikasi. Ribet orang seperti ini. Ya. Apalagi kalau orangnya bahasa keren sekarang apa? Baper, ya. Orangnya baper, kemudian bapernya pun nggak jelas terkadang. Ya. Habis energi kita dibuat oleh dia kalau kita menanggapi orang yang seperti ini. Lihat ini Umar. Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, sepertinya kamu marah kepadaku karena aku tidak memberikan jawaban atas tawaran kamu agar aku menikahi putrimu." Iya kan? Kata Abu Bakar. Umar menjawab, "Naam. Iya, saya marah sama anda." Ya. Maka Abu Bakar pun memberikan klarifikasi. Beliau memberikan penjelasan kenapa saat itu beliau tidak memberikan jawaban. "Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima 'aradta illa anni qad 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha." Wahai Umar, yang membuat aku tidak memberikan jawaban apapun untukmu ketika engkau menawarkan putrimu kepadaku, karena aku telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rencana untuk menikahinya. Kalau aku menyebutkannya kepadamu, maka aku telah membongkar rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hatiku ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Lau taraka laqabiltuha. Andai kata Nabi tidak jadi menikahi Hafsah, maka aku akan pinang putrimu, wahai Abu Bakar. Wahai Umar, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kisah pernikahan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan kepada kita bahwa bukanlah sesuatu yang aib, bukanlah tabu seorang ayah atau seorang ibu menawarkan anaknya kepada seorang laki-laki tatkala dia melihat lelaki tersebut saleh, lelaki tersebut berilmu, amanah dan berakhlak mulia, daripada anaknya menikah dengan laki-laki yang membuat hancur akhiratnya, membuat anaknya yang tadinya salat 5 waktu jadi tidak salat lagi, yang membuat anaknya yang tadinya gemar hadir majelis ilmu agama gara-gara menikah dengannya justru hilang dari majelis ilmu agama, yang membuat anaknya yang tadinya rajin sholat tahajud sekarang tidak lagi sholat tahajud, yang membuat anaknya yang tadinya baik dengan ibu bapaknya,
harmonis dengan ibu bapaknya, akrab dengan saudara kandungnya. Setelah menikah dengan laki tersebut, justru dia menjauh, kasar dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini bukan hal yang tabu. Seorang menawarkan putrinya kepada seorang laki-laki. Lantas apa hukumnya seorang wanita langsung menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki? Boleh enggak? Langsung dia WA, saya siap ya jadi istri antum, walaupun istri kedua pun saya siap, misalnya. Boleh apa enggak? Tatkala ia tahu ini lelaki adalah lelaki yang saleh. Pernah ditanyakan hal ini kepada para ulama dan kepada beberapa guru kami dari para masyayikh. Mereka menjawab secara hukum asal tiada larangannya. Hukum asalnya tidak ada larangannya. Akan tetapi ini bisa membuka pintu fitnah. Ini dikembalikan akan terjadi fitnah ataukah tidak. Andai kata dia tahu tidak akan membukakan pintu fitnah, karena dia menggunakan bahasa yang baik dan orang yang dia tawarkan dirinya tersebut pun orang yang amanah, bukan orang yang menceritakan hal tersebut ke sana dan ke sini, maka tidak mengapa. Namun tetap lebih baik agar dia tidak langsung kepada orang tersebut. Dia sampaikan kepada kawan dekatnya, kepada gurunya, kepada orang tuanya atau kerabatnya. Pelajaran yang berikutnya yang dapat kita petik dari kisah di atas, bahwa orang tua seyogyanya perhatian terhadap kehidupan anaknya. Contohnya di sini Umar. Beliau kepikiran anaknya sebagai janda. Dan tentunya perlu dipahami status kepikirannya Umar terhadap Hafsah tidaklah seperti yang dipahami oleh sebagian orang masa kita ini terhadap status janda. Karena status sosial janda sama sekali tidaklah rendah dan tidaklah tercela di dalam Islam. Karena kemuliaan itu dengan ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum. Namun tentunya hal ini dimaklumi wanita yang telah menikah kemudian tidak ada suami lagi setelah itu, baik karena suami yang meninggal dunia ataukah cerai, tentunya wanita yang seperti ini lebih memprihatinkan daripada yang sama sekali belum nikah atau memiliki suami. Umar prihatin kepada putrinya. Kedua, karena nikah itu sendiri adalah ibadah. Kemudian juga karena Umar ingin memberikan orang yang terbaik untuk putrinya dari sisi agamanya. Oleh karenanya beliau menawarkan kepada Utsman, kepada Abu Bakar, bukan kepada keumuman para sahabat Nabi yang mana mereka semua adalah orang-orang baik, tetapi tidak langsung beliau tawarkan kepada keumuman mereka. Tidak semua sahabat Nabi yang beliau jumpai beliau tawarkan. Padahal seluruh sahabat Nabi orang-orang baik. Ini ada fikih di sini. Kalau ada orang-orang yang baik, utamakan yang lebih baik. Lihat di sini Umar. Beliau tawarkan pertama kali kepada siapa? Utsman. Jumpa Utsman, beliau tawarkan ke Abu Bakar. Tidak beliau tawarkan kepada seluruh sahabat Nabi. Sementara mereka adalah orang-orang baik. Nah, istri Nabi yang kelima adalah Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Nabi SAW menikahi beliau di bulan Ramadan, 31 bulan setelah beliau hijrah ke Madinah. 31 bulan setelah beliau hijrah ke Madinah. Istri yang keenam adalah Ummu Salamah bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, beliau mengajarkan sebuah doa, ma min 'abdin tusibu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah ada seorang hamba yang muslim, atau di sini tidak disebutkan ketika Abu Salamah meninggal. Kata Ummu Salamah, Nabi bersabda, aku pernah mendengar Nabi bersabda, tidaklah ada seorang hamba muslim yang ditimpa suatu musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Illa ajrahullahu fi musibati, melainkan Allah akan memberikannya pahala atas musibahnya tersebut. Wa akhlafalahu khairan minha, dan akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu suamiku Abu Salamah meninggal, aku pun mengucapkan doa ini yang Nabi SAW perintahkan. Maka tidak lama kemudian Allah menggantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW datang melamarku. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man khairun min Abi Salamah sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma azama Allahu li faqultuha. Tadinya aku sempat berpikir, kalau aku membaca doa seperti itu, mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Ummu Salamah dan Abu Salamah ini adalah dua pasangan suami istri yang sangat harmonis. Mereka ini adalah sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa mereka berdua ini adalah sahabat Nabi yang juga pertama kali hijrah ke Madinah. Tentunya kenangan-kenangan di masa pahit itu sesuatu yang sangat mengharmoniskan antara dua pasangan suami istri. Betul nggak? Misalkan mereka dari awal dalam kesempitan, di awal di dalam penuh ujian, kemudian mereka membangun rumah tangga, mereka saling bahu-membahu di antara mereka, dan kesetiaan yang luar biasa. Si istri setia luar biasa terhadap suami, si suami pun setia yang luar biasa terhadap istri. Istri memberikan segala sesuatunya untuk suaminya, si suami juga demikian, demi kebaikan dunia akhirat mereka. Begitu mereka sukses, andai kata mereka sukses dalam urusan dunia, tentunya ini sesuatu yang sangat wah, betul. Apalagi kondisi Abu Salamah dan Ummu Salamah di saat itu ketika hijrah ke Habasyah. Ini kan kenangan yang luar biasa ya. Kenang-kenangan yang luar biasa. Perjalanan dari Mekah ke Habasyah itu mengarungi Laut Merah menggunakan kapal-kapal kecil. Tentunya di semasa itu belum ada kapal Titanic dan yang semisal dengannya, ya kan? Yang ada hanyalah kapal-kapal kecil mengarungi Laut Merah, salah satu laut yang sangat ganas. Tinggal di Habasyah, sebuah negeri yang mereka tidak paham bahasa penduduknya. Tiada kerabat mereka di sana, tiada pekerjaan yang dijanjikan untuk mereka. Yang dijanjikan untuk mereka hanya satu: kalian tidak akan disiksa lagi oleh kaum musyrikin kalau kalian tinggal di sana. Rajanya akan melindungi atau memberikan perlindungan kepada kalian. Cuma itu saja, ya, jaminan yang diberikan untuk mereka. Sekian lama mereka di Habasyah. Setelah itu mereka hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan kebersamaan yang luar biasa. Dari semenjak miskin, dari semenjak dalam kesempitan, mereka bersama, saling setia di antara mereka. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah pun sedih luar biasa. Bagaimana tidak sedih ya, seorang wanita ditinggali suami yang sangat ia cintai, yang baginya tiada lelaki yang lebih baik daripada suami tersebut, yang menurutnya dia adalah satu-satunya orang yang melindungi, yang mengayomi dan menyayanginya. Tiba-tiba meninggal. Beda kalau yang meninggal suaminya yang jahat, ya kan? Begitu meninggal dia pun ucapkan alhamdulillah. Ya, kenapa baru sekarang matinya? Kenapa nggak dari dulu nih si Mas mati ini? Dari dulu aku udah berdoa dia cepat mati, sekarang baru mati. Ya, ini kalau suami
jahat. Tapi kalau suaminya Masya Allah menyayangi, mencintai dan mengayomi istrinya, tidak pernah marah kepada istri, nggak pernah mukul, setia luar biasa sama istrinya, semua wanita pasti akan sedih ketika suaminya meninggal. Apalagi meninggal tiba-tiba. Bahkan tidak sedikit wanita itu ada yang shock ketika suami yang sangat mencintai, mengayomi dan menyayanginya meninggal dunia. Maka sempat ada sesuatu di hati Ummu Salamah. Kalau saya ucapkan doa ini, mungkinkah ada sahabat Nabi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak terpikirkan oleh beliau ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena aku yakin terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengucapkannya. Setelah aku mengucapkannya tidak lama kemudian, tentunya ini setelah habis masa iddah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menikahiku. Maka aku pun mendapatkan ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh adalah Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Tadinya beliau adalah seorang wanita yang ditawan oleh kaum muslimin dalam peperangan Ghazwah Banil Mustaliq. Dia sebagai tawanan kaum muslimin. Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantunya menyelesaikan mukatabah terhadap majikannya. Beliau ditawan oleh kaum muslimin, kemudian jatuh kepada salah satu dari ketangan kaum muslimin, ya ini menjadi budak saya, salah satu dari sahabat Nabi. Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan, bahwa dia telah berjanji kepada majikannya kalau bisa memberikan suatu pemberian maka dia akan dibebaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menawarkan kepadanya, aku akan memerdekakan, membeli engkau dari majikanmu. Setelah itu aku akan menikahimu. Dan pemerdekaan aku terhadap dirimu dari majikanmu adalah sebagai mahar aku untuk kamu. Maka dia pun meridhoinya. Bagaimana tidak ridho? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikan tawaran tersebut. Lihat bagaimana mulianya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang ada yang gengsi menikahi seorang wanita karena wanita tersebut sebagai pembantu rumah tangga, ya, atau ex pembantu rumah tangga, ya, yang secara asal itu bukanlah sebuah pekerjaan yang haram, ya, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat. Jauh lebih mulia wanita pembantu rumah tangga daripada wanita karyawan bank, karyawan bea tempat-tempat riba lainnya, atau wanita sales yang setiap harinya mengumbar auratnya. Jauh lebih mulia wanita pembantu rumah tangga yang tertutup auratnya dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama tentunya. Nah, status sosial wanita yang Nabi nikahi kali ini Juwairiyah bukan sekedar pembantu rumah tangga, tetapi dia lebih rendah dari itu sebelumnya dari sisi status sosial. Budak sahaya dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian beliau jadikan pemerdekaan tersebut sebagai mahar beliau. Beliau nikahi Juwairiyah. Lihat bagaimana keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pernikahan itu, ya, di antara nilai-nilai indah yang karenanya, atau nilai-nilai indah yang mesti ada dalam tujuan seorang ketika menikah adalah nilai-nilai rahmat kepada kaum wanita. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan dan menikahiku, maka seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki budak dari keturunanku, ya, mereka semuanya memerdekakan
mereka. Mereka merasa tidak enak dengan Nabi SAW kalau mereka punya budak yang ada kaitan saudara dengan istri Nabi SAW, sehingga beliau disebutkan wanita yang paling berkah terhadap kaumnya. Istri Nabi SAW yang ke-8 adalah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, yang menikahkan beliau dengan Nabi SAW adalah langsung Allah Rabbul Alamin. Dan ini kemuliaan beliau yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi beliau, istri-istri Nabi yang selain beliau. Dan dahulu beliau membanggakan dirinya atas istri-istri Nabi, atas madu-madu asli beliau dengan hal ini. Ya. Jadi istri-istri Nabi SAW yang lainnya, ya, mereka dinikahkan oleh wali-wali mereka atau langsung Nabi yang menikahinya, seperti Juwairiyah. Terkhusus Zainab bintu Jahshin ini yang menikahkan beliau adalah Allah Jalla wa'ala. Dalam surat Al-Ahzab Allah menyatakan, falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid telah melepaskan Zainab, Zaid adalah seorang pemuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kalau bahasa sebagian kita sekarang, anak angkatnya Nabi, sekalipun tidak ada istilah anak angkat dalam Islam. Artinya maksudnya tidak ada anak angkat, tidak boleh dibinkan ke ayah angkat. Kalau anda mengasuh anak orang ya boleh saja, tapi mahram tidaknya, ya nggak ada keterkaitan mahram warisan kecuali dia anak susuan. Ya. Sampai-sampai di masa itu Zaid ini disebut dengan bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dan ketika diberikan pilihan untuk beliau memilih Rasulullah ataukah ayah atau pamannya, beliau lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau melepaskan istrinya Zainab bin Jahsh, maka Allah katakan, kami nikahkan engkau dengannya agar tiada rasa berat terhadap kaum mukminin terhadap istri-istri anak-anak angkat mereka. Idza qadha minhunna watara, apabila mereka sudah bercerai. Karena sebagian kaum muslimin sampai hari ini pun masih ada rasa atau anggapan tabu kalau menikahi wanita yang wanita tersebut mantan istri anak angkatnya. Paham ya? Maka Allah turunkan syariat ini menerangkan bahwa ini bukan sesuatu yang tabu. Maka Zainab bintu Jahshin dahulu seringkali berkata kepada istri-istri Nabi lainnya, beliau menyatakan, zawwajakunna ahalikunna, kalian yang menikahkan kalian kepada Nabi adalah keluarga-keluarga kalian. Wa zawwajani Allah Ta'ala min fawqis sab'i samawat, sementara aku langsung Allah yang menikahkan aku dari 7 lapis langit. Kata Zainab. Di sini juga ada pelajaran bahwa Nabi SAW ya, menyikapi hal-hal yang seperti ini dari istri-istrinya dengan sikap yang santai. Ya. Tapi nggak memarahi Zainab, jangan begitulah, kasihan istri-istriku yang lainnya. Ya, jangan begitulah sama madu-madumu. Bawa santai. Karena ada perkara-perkara yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Terkadang sebuah perkara yang besar hendaknya diperkecilkan. Terkadang ya, nggak ada semua waktu. Dan terkadang masalah kecil, ya, jangan diperbesarkan. Ya. Tentunya dengan kaedah-kaedah agama. Betapa banyak masalah yang sebenarnya kecil menjadi besar tatkala disikapi terlalu serius. Ya. Baik, dan masalah besar menjadi kecil tatkala disikapi dengan santai, atau bahkan terkadang dengan didiamkan. Nah, istri Nabi yang ke-9 adalah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad ini disahihkan oleh Syekh Albani dari Ummu Habibah, beliau menyatakan, menceritakan kana tahta Ubaidillah bin Jahsh. Dahulunya beliau adalah istri seorang yang bernama Ubaidullah bin Jahsh. Famata bi ardhil Habasyah. Kemudian Ubaidullah bin Jahsh ini meninggal
ketika mereka masih di Ethiopia. Masyhur di dalam kutubus sirah, tetapi secara sanad tidak ada yang sahih. Tetapi itu masyhur dalam kutubus sirah. Sebagian mereka menyebutkannya tanpa membicarakan sanadnya, bahwa Ummu Habibah ini sebelumnya adalah istri Ubaidullah bin Jahsh. Setelah itu Ubaidullah bin Jahshin tanassar, masuk ke agama Nasrani. Beliau diberikan pilihan oleh suaminya, kamu ikut aku ataukah tidak? Kalau kamu ikut aku, maka kamu tetap sebagai istriku yang akan aku nafkahi, yang akan aku ayomi. Tapi kalau kamu tidak mau ikut, kamu tinggal sendirian di Ethiopia sini. Tidak ada lagi biaya diriku, tidak ada hubungan lagi di antara kita. Dengan itu di hadapan beliau berarti ada berapa pilihan? Kata para ulama, di hadapan beliau ada 3 pilihan. Yang pertama, ikut serta suaminya, pindah agama. Pilihan yang kedua, beliau tetap beliau memilih untuk pisah dengan suaminya dan tetap di Ethiopia tanpa kerabat, tanpa pekerjaan dan pemasukan pribadi, dan harus menghidupkan seorang bayi, yaitu Habibah. Pilihan yang ketiga, agar beliau tidak mati kelaparan dan agar tetap mendapatkan makanan dan minuman, adalah beliau kembali ke Mekah, ke keluarga besarnya. Tetapi resikonya sehari-harinya beliau akan disiksa, ditampar, dipukul, dicela, ya, karena beliau mengikuti Nabi Muhammad. Dan tidaklah beliau hijrah ke Ethiopia melainkan karena keluarga besarnya sehari-harinya mereka menyiksa beliau. Dan termasuk yang paling keras terhadap beliau adalah ayah kandung beliau sendiri Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Tetapi kejam-kejamnya mereka terhadap Ummu Habibah masih mau memberikan makan dan minum. Rupanya beliau memilih pilihan yang paling berat, yaitu tetap tinggal di Ethiopia, mempertahankan agama Islamnya dan tidak ikut serta pindah agama bersama suaminya. Itu hal yang masyhur dalam masa pindah agamanya Ubaidullah bin Jahsh. Ini suatu yang masyhur dalam kutubus sirah, tetapi secara sanad tidak ada yang sahih. Adapun kisah beliau menetap di Ethiopia setelah Ubaidullah bin Jahsh kemudian dinikahi oleh Rasulullah, ini sesuatu yang tidak ada khilaf di antara para ulama, suatu yang sahih. Nah, setelah itu beliau dinikahi oleh Nabi SAW. Apakah Nabi dari Madinah ke Ethiopia? Tidak. Beliau wakilkan kepada Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi meminang Ummu Habibah, yang Ummu Habibah mewakilkan dirinya kepada salah satu sahabat Nabi yang muhajirin di Ethiopia yang paling dekat nasabnya dengan beliau. Beliau dinikahi oleh Nabi dengan diwakili oleh Raja Najasyi dan dengan mahar 4.000 dinar. Dinar itu mata uang dari emas. Maharnya yang memberikannya adalah Raja Najasyi. Pemulihan Raja Najasyi pada Nabi. 20 dinar saja kurang lebih 40 gram. Atau 80 gram. Ya, 85 gram. Itu 20 dinar. 4.000 dinar kurang lebih 2 kilo emas ya. Senang gak akhwat dapat mahar 2 kilogram emas? Hah? Di Jawa kalau nikah mahar paling mahal berapa? Di Semarang ini 4 juta. Masya Allah. Di Aceh 30 juta, 40 juta, 20 juta, 25 juta. Di sini 4 juta. Ya betul antum. 4 juta udah bisa. Masya Allah. Ya, khairun nisa aisaruha muhna. Ini menunjukkan wanita-wanita Semarang wanita-wanita terbaik berarti kalau itu maharnya. Karena Nabi menyatakan wanita terbaik adalah yang paling murah maharnya. Berarti kalau mahar di Semarang ini 3-4 juta, kalau benar tadi sebutannya, berarti wanita-wanita Semarang termasuk wanita-wanita terbaik di dunia ini. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taib ya. Ini Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi SAW yang beliau wakilkan ijab kabulnya kepada Najasyi dengan mahar berapa? 4.000 dinar, 2 kilo emas kurang lebih. Kalau nggak salah
Saya pernah hitung kurang lebih 1,7 kilogram ya. Hampir 2 kilo lah. 1 kilo emas berapa sekarang? 500 juta ya. 1 gram berapa? 500 ribu. Ya. Ya hampir 2 M ya. Masya Allah. Ya. Ini maharnya. Taib. Wa ba'atha biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Syurahbil ibn Hasanah. Setelah itu beliau dikirim ke Madinah yang diamanahkan kepada Syurahbil bin Hasanah. Dari kisah ini pun menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya mewakilkan ijab kabul kepada orang lain. Ya. Misalkan ente lagi sekolah di luar negeri, mau pulang nggak bisa beasiswa nih, pulang sayang, enggak pulang ini akhwat diambil orang, bisa-bisa disalib ini sama kawan sama ikhwan ini di tikungan nanti. Udahlah saya telepon dulu di sana, Ustadz tolong ya, atau akhi tolong ya antum mewakili ana untuk ijab kabul menikahi seorang wanita, seorang akhwat, boleh. Tapi ketika ijab kabulnya jangan salah ucap. Ya. Ya. Saya terima pernikahannya untuk si fulan, wanita ini untuk si fulan yang telah mewakilkan ijab kabulnya kepada saya. Dan tentunya hendaknya diamanahkan, diwakilkan kepada teman yang amanah. Teman yang setia. Yang teman yang makan teman. Ya, wakilkan kepada seorang ikhwan begitu dilihat, Masya Allah ini. Hidung angka 7. Tinggi dan seterusnya. Ya, akhirnya dilamar untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia bertepuk sebelah tangan di luar negeri sana. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Ummu Habibah saking bahagia dan gembiranya beliau ketika mendengar berita bahwa Nabi ingin menikahi beliau. Ya. Beliau melepaskan perhiasan yang ada di tubuh beliau dan beliau berikan kepada pembantu atau orang kepada utusan Raja Najasyi. Kemudian perhiasan tersebut dikembalikan kepada beliau atas perintah Raja Najasyi. Ini istri beliau yang ke-8. Baik, naikkan aja semuanya ya, biar saya yang filter nanti. Istri beliau yang ke-10 adalah Maimunah bintul Harithi radhiyallahu anha. Maimunah bintul Harith. Nabi SAW menikahi beliau di saat itu Nabi sudah tahallul dari umrah al-qadha. Ya. Karena di Sulh Hudaybiyah di tahun 6 atau 7 Hijriyah Nabi ingin umrah dan sudah berada di pintu Mekah, kemudian beliau dihalangi untuk masuk ke Mekah menunaikan umrah. Beliau tidak diberikan izin untuk menunaikan umrah kecuali pada tahun berikutnya. Nah, pada tahun tersebut ketika beliau melakukan umratul qadha pada tahun 8 Hijriyah, maka Nabi SAW setelah tahallul menikahi Maimunah. Ini riwayat yang benar. Riwayat yang menyebutkan bahwa di saat itu Nabi dalam keadaan ihram, ini riwayat yang syadz. Ya, jadi boleh ya ketika seorang umrah atau haji dengan syarat sudah tahallul dari haji dan umrah melakukan akad nikah. Tapi kalau sedang ihram enggak boleh. Misalkan tawaf nih, masih dalam ihram, satu grup berangkat umrohnya, pas kali ini, pas banget nih kalau saya tembak nih, ayahnya ada, ibunya ada, saksi pun cukup. Tapi lagi ihram nih. Tapi kalau saya nunggu sampai saya khawatir nanti pas saya dilihat sama ikhwan lain, ditembak sama ikhwan lain nanti. Udahlah saya tembak pas lagi tawaf di Ka'bah saja. Kebetulan juga orang tuanya di samping saya nih. Enggak boleh. Kalau sedang ihram, tunggu dulu sampai selesai tahallul. Ya, tawaf, sa'i selesai, cukur rambut atau pendekkan, setelah itu baru boleh meminang. Boleh melakukan akad nikah. Taib. Istri beliau yang ke-11 adalah Safiyah bintu Hayy Ibnu Akhtab radhiyallahu anha.
beliau satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau seorang wanita yang berasal dari Yahudi. Ya. Tapi lihat bagaimana keluhuran akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melihat sukunya. Padahal sukunya adalah Yahudi yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofiyah setelah memerdekakannya, setelah perang Khaybar. Artinya sebelumnya beliau budak sahaya dari Yahudi, ya, kemudian Nabi merdekakan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikahi. Dan ketika beliau dibuat sedih oleh sebagian madu-madunya, selain beliau dengan menyebutkan bahwa beliau dari Yahudi, maka dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dihibur oleh Rasulullah menyatakan, kamu dari keluarga para nabi. Jadi Bani Israel, kebanyakan para nabi adalah Bani Israel, dari Bani Israel. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya. Dan suamimu adalah seorang nabi. Apa yang perlu engkau sedihkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi telah membangun rumah tangganya dengan mereka. Semua mereka meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 2 orang. Yang pertama Khadijah dan yang kedua Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Sedangkan 9 yang lainnya meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini baru penyebutan nama-nama 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum menyebutkan beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari pelajaran ini dan hak-hak mereka yang mesti kita tunaikan. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 2:15. Baik, sebelum masuk pada pertanyaan, kita sebutkan sedikit pelajaran yang dapat kita petik dari sirah Ummahatul Mukminin secara ringkas, ya, karena pertanyaannya pun Masya Allah hampir 1 kotak nih. Secara ringkas bahwa sirah mereka ini dapat dijadikan sebagai uswah hasanah bagi seorang muslimah dari berbagai sisi. Dia ingin semangat di dalam melakukan sedekah, maka ada uswah hasanahnya pada istri-istri Nabi. Terlebih lagi istri Nabi yang bernama siapa? Sofiyah. Ya, Sofiyah. Ya, yang dikenal semangat bersedekah. Nah, ya. Dia ingin melihat wanita yang semangat beribadah, maka dia akan mendapatkan Zainab bintu Jahshin. Ya. Dia ingin melihat wanita yang sangat berilmu, semangat di dalam menuntut ilmu agama dan mengajarkannya, maka dia akan mendapatkannya pada Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Demikian juga dengan Hafsah. Beliau seorang wanita yang pandai membaca, menulis dengan bagus. Dan kata ulama sirah, ini di masa itu sesuatu yang asing, ya. Karena mereka para sahabat rata-rata adalah ummi, tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca, apalagi seorang wanita. Ya. Ibaratnya kalau zaman kita sekarang ada akhwat hafiz 30 juz, Masya Allah. Hafiz 30 juz, bisa baca kitab, tajwidnya bagus, Masya Allah. Kalau ada kasih tahu ana. Taib, Allahul musta'an. Ya. Ini kan suatu yang luar biasa. Ya, dia akhwat, ya, cerdas, ya, bisa baca kitab Arab gundul, hafiz 30 juz, soleha, akhlaknya bagus, cantik, ya, kaya. Ya, ini kan luar biasa misalkan. Ini Hafsah di masa itu beliau pandai membaca dan pandai menulis. Dan itu sesuatu yang sangat asing di masa itu. Menunjukkan apa? Ada semangat belajar. Kalau dia membaca ini, maka muslimah tersebut akan termotivasi untuk belajar menulis,
ya belajar Iqra, ya belajar membaca Al-Qur'an, ya semangat belajar membaca kitab Arab gundul. Nah, demikian juga dengan Ummu Salamah yang sangat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan beberapa peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering memberikan pendapat-pendapat yang luar biasa untuk Nabi. Sebagai contoh apa? Ketika para sahabat tidak langsung mencukur rambut mereka, Nabi pun marah di Sulh Hudaybiyah saat itu. Nabi marah bertemu dengan Ummu Salamah dan mengeluhkan para sahabat yang tidak langsung mencukur rambut mereka ketika Nabi memerintahkan mereka. Maka Ummu Salamah memberikan pendapat, coba engkau yang cukur duluan wahai Rasulullah. Ketika mereka melihat engkau telah mencukur rambutmu, pasti mereka akan melakukannya. Nabi pun melakukannya, maka para sahabat pun langsung melakukannya seketika itu. Ini kan pendapat yang pandangan yang luar biasa. Jarang-jarang ada seorang wanita yang bisa memberikan pandangan yang lebih bijak kepada suaminya. Dan itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang suami, tatkala dia diberikan istri yang memiliki pandangan yang bijak. Seorang wanita yang dewasa, seorang wanita yang hikmah, seorang wanita yang ide-idenya cemerlang luar biasa. Ya, dia ngajak musyawarah bagaimana dek kalau emas poligami. Oh bagus, berarti bagus ini idenya. Taib, ya, kalau itu mungkin nggak keluar idenya ya. Untuk itu nggak ada pendapat, nggak ada ro'yu dalam hal itu. Ya, bagi sebagian mereka mungkin. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, atau dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Contohnya Khadijah. Kesetiaan beliau luar biasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di dalam gua Hira sekian lama, menjauhi orang-orang jahiliyah agar selamat dari keburukan dan kebiasaan buruk mereka dan menjalankan sisa syariat Nabi Ibrahim. Itu sekian lama. Disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari bahwa Khadijah itu pulang pergi ke Gua Hira mengantarkan makanan, minuman dan pakaian untuk Nabi. Coba antum pergi umrah sekarang, Gua Hira tinggi apa enggak? Ana aja belum pernah naik ke puncaknya. Dan guanya itu berada di atas puncaknya. Sekarang aja masih tinggi, apalagi zaman dahulu tentunya jauh lebih tinggi lagi. Coba antum lihat atau lihat di YouTube. Baca di Google. Berapa ketinggian Gua Hira? Tinggi saat ini. Tentunya di masa itu lebih tinggi lagi ya. Karena jabal rumah saja yang dulu tinggi sekarang hampir habis. Khadijah naik tuh, turun ke gua itu, mengantarkan makanan, minuman dan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan untuk suami di atas ketaatan. Dan alhamdulillah akhwat ahlus sunnah salafiyat rata-rata demikian. Suaminya iktikaf, dia antarkan makanan, diantarkan minuman. Ya, yang penting jangan minta poligami aja mas. Ya, atau saking setianya masya Allah, ya, dia rela tidak banyak keluar rumah agar suaminya bisa fokus dengan suatu kebaikan ya, dunia dan akhirat. Dia setia dengan suaminya sehingga di malam hari dia rela masak, dia rela menjaga anaknya ya. Sekalipun dia sebelumnya mungkin berasal dari keluarga yang kaya raya, yang pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh pembantunya, kini setelah menikah dia sendiri yang memasak, dia sendiri yang menyuci dan seterusnya ya. Sekalipun bukanlah hal yang menunjukkan tidak setianya seorang wanita. Seorang wanita punya diberikan pembantu oleh seorang suami, itu bukan hal yang tidak baik, sesuatu yang boleh di dalam Islam ya. Bahkan sebagian ulama membahas apa hukum wanita mencuci pakaian suami, wajib ataukah sekedar sunnah. Ada yang berpendapat itu bukan kewajiban si istri ya, namun yang rajih itu adalah kewajiban sesuai dengan ma'ruf yang berjalan di antara mereka. Ini kan kesetiaan yang luar biasa ya. Apalagi misalkan suaminya lagi miskin, tiba-tiba usaha suami anjlok. Biasanya pendapatannya 10 juta,
kali ini 250.000 sebulan. Gimana tuh seorang istri? Hah? Bertahun-tahun di bawah suami yang seperti itu, yang miskin, tapi suaminya setia, taat kepada Allah. Siap nggak dia setia dengan suami yang seperti ini? Berat. Apalagi ada bisikan-bisikan syaitan datang ke dalam hatinya. Kalau kamu pisah sama ini, insya Allah sudah ada yang siap kamu, dan seterusnya. Ikhwan juga kok bukan orang awam. Datang pula syubhatnya. Itu sulit ya ikhwan. Lihat Khadijah, tidak pernah mengeluh. Adalah istri Nabi yang belum pernah mengangkat suara kepada Nabi dan belum pernah membuat Nabi SAW marah terhadapnya. Naik turun gua Hira, dan tidak dekat ya, jarak pun jauh. Kuburan Khadijah saja sekarang ada di Mu'alla. Jarak Mu'alla dengan gua Hira jauh. Kemudian juga gua Hira sangat tinggi. Beliau pulang pergi dan naik turun ke gua tersebut mengantarkan kebutuhan Nabi SAW sehari-hari. Dan sungguh indah ya pemandangan cinta, kesetiaan di atas jalan ketaatan. Kita lihat sebagian ikhwan kita di sebagian waktu mereka yang menggendong anak-anak mereka demi istrinya bisa fokus ikut kajian. Ini bagus jemaah. Karena di antara hal yang mengganjal dalam kajian sebagian ikhwan kita, ketika kajian akhwat tidak siap dia menjaga anaknya, sehingga istrinya pergi kajian bawa anaknya seluruhnya. Akhirnya orang dia ikut kajian bukan dengar kajian, dengar suara anaknya dalam kajian. Akhirnya orang lain kajian nggak bisa dengar, dia nggak bisa dengar. Yang ada hanyalah keributan. Ini suatu yang baik. Kalau sekiranya dengan kehadiran dia membuat dirinya dan orang lain pun tidak bisa ikut taklim, nggak bisa ikut mendengar kajian, lebih baik dia nggak ikut. Titip rekaman atau minta suami jaga anak. Hal yang seperti ini penting direalisasikan demi kebaikan dunia dan akhirat, saling bahu membahu dan saling setia di jalan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Masih banyak lagi pelajaran-pelajaran dan poin-poin penting terkait pembahasan kita ini, namun karena waktu yang membatasi kita dan kajian hari ini maksimalnya 2:30. Baik, saya bacakan beberapa pertanyaan ya berikut ini. Ustadz, bagaimana menghilangkan stigma di Indonesia bahwa pernikahan beda usia, yang wanita lebih tua dan laki-laki lebih muda sebagai hal yang tabu? Enak aja menisbatkan stigma di Indonesia. Di Semarang kali. Di Semarang aja kali. Enggak. Apa seluruh Indonesia stigmanya seperti ini? Siapa yang melakukan survei ini? Baik, Kalau ditanyakan bagaimana cara menghilangkannya, maka jawabannya ajarkan ilmu agama kepada mereka. Begitu mereka tahu Nabi mereka SAW menikah dengan seorang wanita yang lebih tua 15 tahun darinya, maka hilanglah stigma ini. Ya kan? Kedua, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengawali nikah perdananya juga dengan seorang janda, karena pertimbangan kalau janda dia sudah pengalaman mengurus anak-anak kecil. Beliau memiliki adik-adik kecil yang sudah yatim karena meninggal ayahnya. Demikian juga dengan para ulama terdahulu. Ada sebagian ulama mereka menikahi seorang wanita yang sungguh tidak cantik, sama sekali tidak cantik, tetapi wanita ini memiliki ilmu atau memiliki tulisan-tulisan ilmu karangan ayahnya. Ulama ini menikahi dia supaya bisa memperoleh karangan ilmu ayah dia tersebut. Jadi memang dalam pernikahan memang tujuan utamanya seorang mencari wanita, di antara nilai yang perlu diperhatikan adalah kecantikan agar menjaga pandangannya, tetapi jangan pula dia lupakan nilai-nilai rahmat selain itu. Nah, cara menghilangkan stigma ini adalah dengan menyebarluaskan ilmu agama. Bismillah, Ustadz, adakah hadis sahih wajibnya wanita menuntut ilmu syar'i? Barakallahu fi. Sangat banyak
Dalil-dalil yang memerintahkan kaum lelaki menuntut ilmu agama juga berlaku terhadap kaum wanita. Tiada sesuatu yang mengecualikan wanita kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Selama tidak, maka hukum mereka sama. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya kaum lelaki. Maksudnya sama dalam hukum agama, kecuali dalam hal-hal yang membedakan dalam agama. Ayat dan hadis yang memerintahkan keumuman kaum muslimin menuntut ilmu agama sangatlah banyak, dan saya kira hal yang dimaklumi oleh kita semua. Mohon dibaca dalam hati ya Ustaz. Kalau ada soal jadi gimana saya bacakan dalam hati? Ini. Tapi ini perlu dijawab. Gimana nih? Hah? Taib. Ini pembahasan agama. Kalau baca hati saya nggak jawab berarti kan? Jawabnya dalam hati juga. Hati ke hati gitu. Taib. Saya bahasakan dengan bahasa saya. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya seorang wanita janda yang melampiaskan syahwatnya, ya tentunya dengan selain zina, ya dengan cara sendiri. Dan yang pertama, nasallallahu salam wal afiyah. Yang pertama kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'il husna wa sifatil ula wa bismil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, agar Allah Jalla wa Ala menganugerahkan suami yang saleh, suami yang ideal buat saudari yang menulis pertanyaan ini, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kebersihan hati untuknya, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjaganya dari segala kejelekan dan keburukan. Dan ini bukanlah perkara kecil jamaah. Jangan kita sekedar menertawakan ketika ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena memang Allah Jalla wa Ala telah menciptakan kaum lelaki memiliki syahwat terhadap wanita, demikian pula sebaliknya. Yang apabila syahwat tersebut tidak ia keluarkan, maka dia akan tersiksa dengannya. Tapi kalau dia mengeluarkan, oleh karenanya sebagian orang terpancing untuk mengeluarkannya, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan cara yang haram, yang padahal setelah itu dia akan lebih tersiksa dunia dan akhiratnya. Pernah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW berkata, "Idzan li fi zina." Wahai Rasulullah, tolong izinkan aku untuk berzina. Antum ustaz nih, datang ikhwan, datang ustaz, izinkan saya mau zina ya. Marah enggak antum? Hah? Marah kan? Tapi lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Nabi enggak memarahi dia sedikit pun. Nih. Tetapi Nabi hanya berkata, "Wahai pemuda, apakah kamu rela kalau ada orang yang berzina dengan ibu kandungmu, ada orang yang berzina dengan anak kandungmu, ada orang yang berzina dengan saudari kandungmu, ada yang berzina dengan bibimu, ada yang berzina dengan khalatik, bibi dari ibumu?" Semuanya dia menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Maka Nabi pun berkata, "Demikian pula orang lain." Nabi pun berdoa kepada Allah untuk disucikan hatinya dari syahwat. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa dia tidak pernah membenci zina seperti dia tidak pernah membenci sesuatu melebihi kebencian dia terhadap zina semenjak hari itu. Nah, dan contoh lainnya jamaah ya, menunjukkan hal ini hal yang kita perlu berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan kepada orang yang diuji dengan pintu syahwat. Fadl bin Abbas diboncengi oleh Nabi di depan Ka'bah. Ya. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi melemparkan beberapa pertanyaan, Fadl bin Abbas menoleh kepadanya. Kemudian kepala Fadl bin Abbas didorong oleh Nabi. Masih juga dilihat oleh Fadl bin Abbas. Maka Nabi menyatakan cukup pandangan pertama. Ya, tidak boleh untuk pandangan berikutnya. Artinya ini sesuatu yang ya manusiawi, ya. Emang manusia diciptakan punya syahwat terhadap lawan jenisnya. Tentunya yang haram tetap haram. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fiik. Ya, ini perbuatan yang haram. Ya. Dibahas oleh para ulama hukmul istimna. Ini pembahasan agama, sekalipun mungkin sebagian orang menganggap tabu, tetapi ini bukan pembahasan yang tabu, karena ini pembahasan yang dibahas dalam kutubul fiqh.
hukmul istimna, apa hukum melakukan masturbasi atau onani? Pendapat keumuman para ulama adalah haram. Ya. Karena yang Allah bolehkan di dalam Islam hanya dengan pasangan hidup atau mimma malakat yaminuk, atau dengan budak sahayamu kalau dia seorang laki. Ayat dan hadis secara umum menerangkan keharaman perbuatan ini, seperti perintah menundukkan pandangan, bahwa mata, kedua tangan, kaki, hati, telinga dapat berzina. Ini syarat bahwa hal yang seperti itu tidak dibenarkan dalam agama. Solusinya bagi orang yang seperti ini agar senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, jangan pernah pesimis dari rahmat Allah. Sesungguhnya Ummu Habibah tidak pernah memprediksi akan dinikahi oleh siapa? Oleh Rasul Nabi di Madinah, beliau di Ethiopia. Ummu Salamah lebih tua dari Nabi 15 tahun, tidak pernah memprediksi akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah setelah menjanda juga tidak pernah memprediksi dirinya akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sofiyah dari nasabnya Yahudi, ya, juga tidak pernah memprediksi bahwa dirinya akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga sebagian istri Nabi yang lainnya. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah senantiasa memberikan untuknya jalan keluar, solusi, dan akan memberikan untuknya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Yang kedua, hendaknya dia memperbanyak aktivitas yang bermanfaat, baik urusan agama, dalam urusan agama ataukah dunia, yang dapat menghilangkan pikiran dia tersebut. Ya, pikir agama, membaca Al-Qur'an, ya, puasa, ya, perbanyak ketaatan lainnya seperti salat. Dan di antara hal yang sangat penting di masa sekarang ini, hadir di majelis ilmu agama. Hadir majelis ilmu agama, belajar bahasa Arab, pelajaran yang memikat sehingga dia punya kesibukan. Ya. Kalau kajian-kajian umum seperti ini tidak terlalu memikat, usahakan punya kajian yang membuat diri antum terikat dengan pelajaran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab. Ya. Terikat ini akan membuat lebih istiqamah, akan menyibukkan diri anda dengannya. Kemudian jauhi pintu-pintu yang bisa membangkitkan syahwat. Sebagian orang, ya, sebagian akhwat yang belum nikah, yang tidak punya suami, atau sebagian ikhwan udah tahu dirinya nggak punya istri atau nggak punya suami, ya, puasa Daud nggak mampu, jangankan Daud, ya, 3 hari sebulan aja nggak mampu, Arafah pun terkadang lewat. Tetapi membukakan pintu-pintu syahwat untuk dirinya, nongkrong di tempat, membiasakan diri nongkrong di tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwatnya. Nanti pas jumpa Ustadz baru minta nasihat, Ustadz saya sering galau Ustadz, minta nasihat ya Ustadz. Gimana nggak sering galau? Ente jomblo, ente single, ya. Puasa nggak mampu, puasa nggak, nuntut ilmu malas-malasan, tapi sering nongkrong di tempat-tempat yang membangkitkan syahwat, sering main internet, sering buka YouTube, sering buka Mbah Google. Gimana nggak sering galau? Coba kalau ente seorang yang jomblo atau ente seorang single senior, tetapi taat kepada Allah, sering baca Al-Quran, sering puasa sunnah, sering hadir di majelis ilmu agama, punya pelajaran bahasa Arab, insya Allah nggak akan galau. Ya, walaupun galau ada dengan galau yang lumrah. Taib, ya, barakallahu fiik. Nah, bagaimana cara Nabi bersikap dengan istrinya? Apa serumah? Ya, tentunya tidak. Kan disebutkan buyuti azwajin Nabi dalam hadis Bukhari, ya. Rumah-rumah istri-istri Nabi. Jadi orang yang poligami harus siapkan rumah, ya, yang berbeda dengan satu rumah. Assalamualaikum Ustaz, masa idah untuk zaman sekarang yang istri seorang pegawai. Saya nggak paham ini maksudnya gimana nih. Masa idah untuk zaman sekarang yang istri seorang pegawai, istri masih kerja. Iddah itu artinya adalah masa di mana seorang wanita belum boleh menikah karena, ya, bercerai, karena dia sudah bercerai,
atau suaminya meninggal dunia. Kalau suaminya meninggal dunia, maka masa iddah dia adalah 4 bulan 10 hari. Setelah lewat 4 bulan 10 hari, dia baru boleh menikah. Kalau dengar dulu, baik. Kalau dia diceraikan, wanita yang diceraikan, maka masa iddahnya 3 kali haid. Kecuali dia ditinggalkan oleh suaminya dengan kematian atau perceraian dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah dengan lahirnya bayi tersebut, walaupun 2-3 hari setelah kematian atau perceraian. Yang ketiga, kalau dia seorang wanita yang tidak mengalami haid lagi karena faktor usia yang sudah tua, maka masa iddahnya adalah 3 ashhur, 3 bulan. Tapi nampaknya maksud iddah di sini adalah ihdad. Masa tidak boleh keluar rumah karena suami meninggal. Ini namanya ihdad, bukan iddah. Paham? Ya selama dia masih dalam masa iddah, tidak dibenarkan dia pergi safar tanpa mahram atau keluar dari rumah suami yang dia miliki. Akan tetapi ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz dan selainnya, apa hukumnya dia hadir di majelis ilmu agama? Kata para ulama, boleh, karena itu sesuatu yang dia butuhkan. Ya, sesuatu yang dia butuhkan dengan menjaga adab-adab syar'i. Ya. Ada fatwa Syekh bin Baz, tidak mengapa seorang wanita keluarkan, dan itu tidak melanggar, karena ini maksud tidak keluar ya kecuali tanpa keluar yang tanpa hajah. Sedangkan ilmu agama adalah suatu hajah yang sangat ia butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ustaz, mohon maaf, suami saya sudah 4 tahun punya will. Apa will? Wanita lain. Masya Allah, dapat kata-kata baru nih. Dan KDRT, saya sudah tidak kuat dan keluarga besar sudah tidak bisa membantu saya. Maaf, saya sudah punya sekian anak dan pernikahan sini sebut sekian lama sudah. Ustaz, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Yang pertama, barakallahu fik, Anda memiliki Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Yang Fir'aun saja diberikan makan dan minum oleh Allah olehnya. Namrud yang begitu jahat saja diberikan makan minum olehnya. Orang-orang kafir yang selalu bermaksiat kepadanya pun diberikan makan minum olehnya. Maka engkau tidak boleh pesimis dari rahmatnya. Yang kedua, perlu diketahui bahwa masa depan atau kesuksesan terhadap masa depan, kesuksesan dunia dan akhirat seorang wanita itu bukanlah di tangan suaminya, bukanlah dengan ada tidaknya suami di sisinya, tetapi kesuksesan dunia akhirat dia itu ada tidaknya adalah dengan ada tidaknya ketakwaan dia kepada Allah. Ini perlu dicamkan dalam hati, karena sebagian wanita serasanya kalau udah dicerai suami kayaknya udah hancur dunia ini. Allah telah menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaidum syai'a. Kalau kamu beriman, bersabar, bertakwa, tiada manusia yang mampu membahayakan engkau di dunia ini. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi untuknya dan akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Yang kedua, secara hak anti punya hak untuk minta cerai kalau dia KDRT memukul. Secara hak. Bahkan di dalam Islam, seorang suami yang dia taat kepada Allah, setia, tetapi si wanita mulai tidak lagi cinta kepadanya, itu diperbolehkan dia melakukan khulu', memisahkan dirinya dari suaminya. Karena
tiada lagi manfaat dia bersamanya. Yang ada hanya dosa ya. Karena dia tidak sanggup lagi melayaninya, karena dia sudah membencinya. Seorang wanita datang kepada Nabi meminta izin khulu dari suaminya. Dia katakan, aku tidak membenci dia, tapi aku tidak suka kepada wajahnya. Artinya kurang ganteng. Daripada aku banyak dosa karena tidak suka kepadanya, maka aku akan memisahkan diriku kepadanya. Nabi menyatakan boleh, tetapi kembalikan mahar yang telah ia berikan kepadamu. Kalau kamu minta aku khulu'. Ya. Tayyib. Berarti suaminya sahabat. Tapi kalau kasus KDRT ini dikembalikan kepada qadhi. Kalau qadhi memisahkan di antara mereka karena ada kezaliman dari satu pihak ke pihak yang lainnya, maka ini tidak wajib dikembalikan khulu'. Qadhi yang akan memutuskannya. Kemudian poin berikutnya, kalau kondisi suami di atas juga tidak sholat 5 waktu, dia tidak sholat 5 waktu sama sekali, dan sudah diberikan nasihat juga tidak berubah, bukan sekedar boleh, justru anti wajib memisahkan diri darinya. Karena menurut pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan sholat secara totalitas 5 waktu, 5 waktu, dia kafir, batal Islamnya. Itu pendapat yang kuat, sekalipun dia meyakini wajib. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis dalam hal ini amatlah jelas. Tapi kalau anti melihat dia masih sholat 5 waktu, ya, tapi dia terkadang keras, tapi kayaknya ada kajian sendiri ibu-ibu ya di dalamnya, enggak? Ada kajian di dalam enggak ada ya? Cuma ini kajiannya ya. Baik. Saya kira ada kajian di dalam. Baik ya, tolong diperhatikan. Dia masih sholat 5 waktu, dia di atas tauhid dan dia di atas sunnah, tapi punya kekurangan dalam hal ini, agak kasar. Tapi anti masih mampu bersabar dengannya karena melihat masalah dan mafsadah. Maka bersabar mungkin lebih baik karena pertimbangan yang disebutkan di dalam pertanyaan ini. Adapun dia punya wil wanita lain, maka ini dibahas secara syar'i. Apa yang dimaksud dengan wil ini? Kalau zina, minta pisah, nggak ada kebaikan dengan wanita lelaki yang seperti ini. Kalau masih bertahan berarti kamu dayus. Dan kalau kamu meninggalkannya karena dia seperti ini, pasti Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Itu janji dari Nabi SAW. Nabi bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadhahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali dia telah bertaubat. Barakallahu fiik. Dan nasihat saya kepada ikhwan dan akhwat, jika melihat ada ikhwan, ada akhwat yang seperti ini, hendaknya dibantu, diberikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu dia menafkahi anak istrinya. Nah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Keutamaan membantu saudara kita dalam agama ini amatlah besar ya. Bismillah, mohon penjelasannya Ustaz. Suami istri sudah lama tidak hak dan tidak menunaikan hak dan kewajibannya. Apakah pernikahan gugur? Dikatakan gugur malam menurut Islam. Saya nggak paham apa ini maksud tidak saling menunaikan kewajiban. Selama mereka masih pasangan suami istri, hukum asal mereka adalah pasangan suami istri. Tapi kalau mereka sudah tidak melakukan hal-hal yang itu merupakan tujuan utama pernikahan, maka hendaknya mereka lebih baik bercerai. Tetapi apakah otomatis dengan itu mereka terpisahkan? Enggak. Terpisahkan dengan khulu atau dengan talak. Yang ketiga dengan firaq yang dilakukan oleh qadhi. Jelas? Barakallahu fiik. Satu lagi. Saya pilih ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana anak taubat? Afwan Ustadz, saat saya dinikahi oleh suami, saya sudah hamil dengan beliau.
bagaimana status anak sulung saya? Apakah dia berhak menjadi bin ayahnya? Lalu bagaimana status anak saya selanjutnya, adik-adiknya, mengingat tidak bolehnya wanita hamil dinikahi, perkahwinan kami sudah 22 tahun. Terkait hal ini, karena sudah terjadi dan juga menikahi seorang wanita dalam keadaan hamil oleh si lelaki yang telah menghamilinya dan mereka telah bertaubat, terjadi khilaf di antara ulama, ya. Dan insya Allah pernikahannya, yang pertanyaan ini adalah pernikahan yang sah, ya. Yang sah. Anak yang lahir setelah yang pertama tadi, itu sepakat ulama dibinkan ke dia dan ke ayahnya, ya. Dan kalau dia mau lebih tenang lagi, tidak mengapa dia panggil mungkin 2-3 orang saksi, dia buat akad, tidak perlu KUA, ya. Secara saksi beberapa orang untuk keluar dari khilaf. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang kuat, ya, pernikahannya sah, ya. Dan itu pendapat sebagian para ulama. Adapun anak zina, apakah dinisbatkan kepada ayahnya ataukah tidak? Ini terjadi khilaf di antara ulama. Pembahasannya sangat indah, ya. Yang rajih, anak zina seperti di atas, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, oleh Syekhul Islam Ibnu Utsaimin, dia dinisbatkan ke ayahnya karena beberapa alasan. Yang pertama, dia berasal dari air lelaki tersebut, secara takdir itu adalah ayahnya, maka tidak boleh dipindahkan ke selainnya tanpa dalil syar'i. Yang kedua, tidak ada dalil secara syar'i dalam syar'i ini yang sahih dan sharih yang menyatakan anak zina tidak boleh dibinkan ke ayahnya. Adapun hadis Nabi yang berbunyi al-waladu lil firash walil ahiril hajar, anak itu untuk dua pasangan suami istri dengan akad nikah yang syar'i, dan untuk yang melakukan perzinahan adalah batu. Hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu ketika ada seorang lelaki datang kepada seorang sahabat Nabi menyatakan, anak kamu itu anaknya aku, ya, karena aku pernah berzina dengan dia sebelum masuk Islam. Terjadi perselisihan, yang ini mengaku anaknya, yang ini menyatakan tidak. Maka Nabi menyatakan hukum asal anak itu dinisbatkan kepada orang yang mereka sedang berpasangan di bawah pernikahan syar'i. Maka tidak dipandang kepada orang yang datang kepada mereka menyatakan itu anak saya, sekalipun anak tersebut lebih mirip dengan orang yang mengakunya, selama itu anak datang setelah 6 bulan mereka menikah. Tapi kalau anak itu lahir di bawah umur 6 bulan, 5 bulan dan mirip dengan orang yang mengaku, maka dihukumi dengan orang yang lebih mirip dengannya. Kemudian alasan yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, ini lebih rahmat untuk kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kalau dikatakan tidak dinisbatkan kepada ayahnya, maka anak zina bisa hancur masa depannya di dunia ini. Tiada yang memberi nafkah kepadanya, ya, tiada mahram, tidak ada yang menikahkan dia. Akan rusak nama dia padahal dia tidak melakukannya, dan akan membuat orang-orang kafir tidak jadi masuk Islam, ya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Tentunya pembahasan ini pembahasan ilmiah dan bukan berarti memberikan angin untuk bermudah-mudahan dengan zina. Adapun dosa zina adalah dosa yang amat jelas kerusakan dan ancamannya yang sangat keras, ancaman Allah yang sangat keras terhadapnya dalam agama kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini sudah hampir jam 3 karena ada kajian di Boyolali, ya. 1 jam Boyolali, ya. Baik, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya kepada kita dan memberikan kemudahan terhadap segala urusan dunia dan akhirat kita, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala memberikan jodoh yang soleh atau solihah segera kepada saudara-saudara kita yang masih berstatus jomblo atau single senior. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.